Saudara-saudara sekalian, hal baru yang ada di COVID 2019 yang belum ada di COVID terdahulu dan juga merupakan masterpiece atau novelty COVID 2019 adalah yang namanya design factors. Apa kegunaan design factors? Setiap perusahaan itu kan memiliki posturnya masing-masing, memiliki karakteristiknya masing-masing. Ya, ada perusahaan besar dengan jumlah karyawan lebih dari 10.000, ada yang mungkin kecil. Ada yang posturnya IT itu dianggap sebagai supporting, ada yang dianggap IT itu sebagai drivers. Ada yang menganggap IT itu lebih baik di insource, ada yang di outsource, macam-macam. Nah, governance yang baik tentu saja mengikuti postur atau karakteristik sebuah perusahaan. Bisa saja dia sama-sama bank tetapi memiliki postur yang berbeda. Ya samalah kalau kita bandingkan dengan tinju kelas berat, kelas bantam, kelas bulu. Itu kan ada yang membedakan seperti tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu di dalam menentukan objektif governance mana saja yang penting di dalam COVID 2019, selain menggunakan seperti yang biasa kita gunakan di COVID yang lalu, COVID 5, yang dikenal dengan goals cascading, pada COVID 2019 juga dikenal design factor yang akan mempengaruhi pilihan-pilihan objektif. Nah, ada 11 governance design factors yang dikenal. Masing-masing ini akan saya jelaskan dalam 11 video yang berbeda. Tapi kali ini saya akan sebutkan apakah 11 itu. Yang pertama adalah enterprise strategy. Berhubungan dengan bagaimana strategi yang dipergunakan oleh sebuah enterprise. Yang kedua berkaitan dengan enterprise goals, ya. Kita kenal dulu istilah goals itu kita temukan ketika kita melakukan cascading. Kemudian ada risk profile. Risk profile adalah bagaimana perusahaan mengelola risiko yang mereka hadapi sehari-hari. Kemudian ada IT related issues. Ya, isu-isu terkait dengan information and related technology yang kerap mereka temukan sehari-hari. Kemudian ada namanya threat landscape, ya, ancaman-ancaman internal maupun eksternal yang selalu membayangi perusahaan-perusahaan dimanapun mereka berada. Kemudian compliance requirements, ya, apa kebutuhan untuk memenuhi peraturan-peraturan yang ada di luar dari pemerintah, dari undang-undang maupun peraturan perusahaan yang ada di dalam. Kemudian terkait dengan role of IT, peran IT di dalam enterprise tersebut. Kemudian berkaitan juga dengan sourcing, ya, sourcing model. Bagaimana IT itu diadakan, dikelola oleh pihak dalam, outsourcing, sharing, atau bagaimana. Kemudian ada lagi IT implementation model. Pilihan penerapan implementasi dari IT di dalam perusahaan. Kemudian technology adoption strategy. Strategi mengadopsi teknologi yang selalu berkembang dari hari ke hari. Dan yang terakhir terkait dengan enterprise size. Ukuran dari perusahaan yang biasanya diukur berdasarkan jumlah karyawan atau revenue yang dihasilkan. Itulah 11 design factor di mana dalam COVID 2019 untuk menentukan mana saja yang menjadi governance objektif, ada baiknya dilakukan self-assessment atau diagnosis atau profiling terhadap perusahaan tersebut dengan menggunakan 11 design factors. Sekian dan terima kasih.